تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Dan nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Al-Quran. Maka kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk dekat dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita semua menjadi bagian dari Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut tafsir surah Ali Imran. Pekan kemarin kita mengkaji satu ayat ya, ayat 28. Malam hari ini kita akan mengkaji 2 ayat, 29 sampai ayat 30. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Baik, ayat 28 pekan kemarin yang kita pelajari, larangan bagi orang-orang beriman untuk menjadikan orang kafir sebagai apa? Sebagai wali, sebagai aulia. Ya, wali itu teman yang sangat akrab. Kemudian dia juga bisa pemimpin, bisa juga bermakna kasih sayang. Sehingga kemarin kita simpulkan makna aulia dengan makna loyalitas, ya. Kenapa dilarang Bapak Ibu? Ada dua alasannya. Yang pertama, karena orang kafir ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Pantaskah kita berloyalitas kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah menganggap sebagai musuh dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan ketika kita loyal terhadap orang-orang kafir, kita meninggalkan atau mengesampingkan orang-orang mukmin. Jamaah rahimakumullah. Baik, ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Qul, katakanlah, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dada kalian, au tubduhu, atau kalian menampakkan, ya'lamhullah, maka Allah mengetahui semuanya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yauma tajidu kullu nafsin, pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, setiap jiwa akan menemui apa yang mereka lakukan min khairin, dari kebaikan, muhdara, karena kebaikan itu akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat. Wa ma amilat min su, begitu juga apa yang dilakukan dari keburukan akan ditemui balasannya oleh masing-masing manusia. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Manusia yang menemui keburukannya pada hari kiamat, dia sangat amat ingin seandainya antara dia dan keburukan itu amadan ba'ida, jarak yang sangat jauh, ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah telah memperingatkan kalian nafsah dengan apa yang ada pada dirinya. Wallahu raufum bil ibad, Allah Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Baik, ayat ini Bapak Ibu diawali dengan kata qul, ya.
Qul pakai qaf maknanya katakanlah. Tapi kalau pakai kaf, qul maknanya apa? Makanlah. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau baca Quran yang benar makhrajnya. Karena kalau kita salah mengucapkan bisa merubah makna, ya. Qul beda. Nah, qul katakanlah Muhammad. Apabila kita mendapati kalimat qul dalam Al-Qur'an, dan banyak sekali qul dalam Al-Qur'an, ya Bapak Ibu, itu menunjukkan dua. Yang pertama menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu betul-betul firman Allah. Karena ketika Nabi menyampaikan, Allah mendikte beliau, qul ucapkan Muhammad, qul sampaikan Muhammad. Apa yang harus disampaikan? Didikte sama Allah, ya. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita, mendapatkan bimbingan langsung dari Allah dalam persoalan agama, Bapak Ibu, ya. Berbeda dengan ustadz, dengan kiai, dengan ulama, mereka tidak mendapatkan bimbingan langsung dari Allah, sehingga terkadang tergelincir dalam satu kekhilafan atau kesalahan atau lupa. Jemaah rahimakumullah, itu hal yang biasa. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi kalau ada ustadz lupa atau salah, yang penting kesalahan itu tidak sering, ya kan? Nah, maka itu harus dimaklumi, sebab mereka tidak mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Jangan dihujat. Terkadang ada seorang ustadz salah satu, kebaikannya banyak, ilmu yang dia sampaikan banyak, cuman karena satu fatwa dia salah, langsung dihujat oleh ustadz yang lain atau oleh netizen. Jemaah rahimakumullah, dihujat dan sebagainya, ya. Nah, itu respek yang tidak benar, jemaah rahimakumullah, ya. Baik, padahal seorang ustadz itu memang tidak bersih dari kesalahan. Yang bersih dari kesalahan dan kekeliruan dalam urusan agama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dada kalian. Apa yang ada di dalam dada kita ini? Hati. Ini dalil bahwa hati itu di dalam dada, bukan di kepala, ya kan, bukan di perut, tapi di dalam dada. Jemaah rahimakumullah. Karena Allah mengatakan ma fi sudurikum. Au tubaduhu ya'lamullah, atau kalian menampakkan apa yang ada di dalam dada kalian, ya'lamullah, niscaya Allah mengetahui. Nah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita bisa menyembunyikan isi hati kita dari manusia, tapi kita nggak bisa menyembunyikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau ada orang tahu isi hati kita takut nggak ketemu dia? Takut. Harusnya kita takut kepada Allah, ya. Dan kita jangan takut kepada manusia, walaupun ada kadang manusia itu sok tahu isi hati orang. Jemaah rahimakumullah, ya. Ada seorang raja berkata, wahai rakyatku, wahai kaumku, apapun yang kalian lakukan dan yang kalian firasatkan dalam pikiran dan hati kalian, saya tahu. Maka pasti rakyatnya akan takut. Dia takut berprasangka buruk kepada raja, dia juga takut punya pikiran yang buruk. Jemaah rahimakumullah. Nah, begitu juga kita, Bapak Ibu. Allah mengetahui isi hati kita, bahkan lebih tahu daripada diri kita sendiri. Hendaklah ayat ini membuat kita takut kepada Allah, takut untuk punya hati yang buruk, pikiran yang buruk, dan takut juga melakukan keburukan-keburukan walaupun tidak diketahui oleh orang lain. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa yang punya otoritas menghakimi hati manusia itu hanya Allah. Karena yang tahu hanya Allah. Kita tidak punya otoritas untuk menghakimi hati orang lain, Bapak Ibu. Kita ini hanya menghukumi secara zahir. Jamaah rahimakumullah. Bahkan seorang hakim itu tidak berdosa kalau dia tidak tahu sesungguhnya, dia putuskan hanya sesuai bukti-bukti yang ada. Dia tidak berdosa. Jamaah rahimakumullah.
Ya. Karena memang tugas manusia itu menilai secara zahir. Nahnu nahkum bidzawahir. Kita hanya menghukumi yang zahir. Adapun hati kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak menilai hati seseorang. Oh itu kurang ikhlas. Oh itu sombong. Sombong, ikhlas, ria, ini pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dinilai dari fisik atau dari penampilan. Jemaah rahimakumullah. Ada seorang sahabat yang ditegur oleh Nabi. Nama sahabatnya adalah Usamah bin Zaid. Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Ya. Zaid bin Harithah inilah yang menemani Nabi ketika hijrah ke Taif. Nah, Zaid Bapak Ibu punya anak namanya Usamah. Nah, Usamah ini pernah ikut perang. Kemudian ketika dapat melumpuhkan musuh dan dia hendak memenggalnya, ternyata musuh itu mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi oleh Usamah tetap dipenggal. Karena Usamah meyakini musuh itu berpura-pura supaya tidak dibunuh oleh Usamah. Kemudian ada sahabat yang melihat kejadian tersebut, maka dia melapor ke Rasulullah. Dan Rasulullah memanggil sahabat Usamah bin Zaid. Kemudian Rasulullah mengklarifikasi, Bapak Ibu, betulkah apa yang dikatakan oleh orang ini? Betul ya Rasulullah. Tapi saya meyakini dia berpura-pura supaya saya tidak membunuhnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, halla syaqaqta an sadrihi. Apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu dia pura-pura atau dia sungguh-sungguh? Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi kita menghukumi secara zahir, Bapak Ibu. Bahkan Allah mengatakan, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kau berkata engkau bukan orang beriman, kau bukan orang muslim ketika dia mengucapkan salam. Jadi secara zahir kalau kita nggak pernah kenal dengan orang itu, nggak pernah tahu orang itu, lalu tiba-tiba ketemu kita dan dia mengucapkan salam, kita wajib menganggap dia sebagai seorang muslim. Kecuali kita sudah tahu, jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Jadi kita hanya menghukumi secara zahir, Bapak Ibu, ya. Adapun hati kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW melarang orang-orang munafik, ya, melarang para sahabat untuk membunuh orang-orang munafik. Orang munafik itu diperlakukan sebagaimana orang muslim di zaman Nabi. Karena mereka secara penampilan memang sebagai orang muslim, sholat berjamaah walaupun telat, kadang ikut pengajian Nabi SAW. Kemudian beberapa di antara mereka ikut perang, tapi di tengah perjalanan ada saja alasan kemudian pulang ke Madinah. Dan mereka diperlakukan sebagai mana seorang muslim. Kemudian di akhir hayatnya Nabi SAW, malaikat Jibril menyampaikan nama-nama orang munafik kepada Nabi, ya, bahwa mereka ini adalah betul-betul munafik, kafir. Jangan sampai nanti ketika mereka ini mati disolati. Kemudian sebelum Nabi wafat, Nabi menitipkan nama-nama munafik itu kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sehingga beliau dijuluki sebagai sahibu sirri Rasulillah, ya, pemegang rahasia Rasulullah. Nah, dan beliau ini enggak ngasih tahu kepada sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Kalau ngasih tahu nanti beda ceritanya. Apalagi kalau dikasih tahu kepada Umar. Umar itu lihat orang berbuat buruk, ya kan, langsung dibilang munafik, ingin dipenggal kepalanya. Jemaah rahimakumullah. Makanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman tidak memberitahu kepada Umar. Tapi Umar bin Khattab ini sahabat yang sangat takut kepada kemunafikan. Jemaah rahimakumullah. Maka beliau datang kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, tolong kau cek dalam daftar nama-nama orang munafik itu, adakah namaku di dalam? Subhanallah. Dijamin masuk surga, Bapak Ibu. Tapi masih takut termasuk dalam golongan orang munafik. Kita tidak dijamin masuk surga, tapi kita tidak punya perasaan takut terjerumus dalam golongan orang-orang munafik. Jamaah rahimakumullah, ya. Jadi kita menghukumi secara zahir. Adapun hati itu otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jamaah rahimakumullah, ayat ini juga menggiring kita untuk memiliki sifat muraqabah, senantiasa merasa diawasi Allah.
Karena kita tidak bisa bersembunyi dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Ayat ini menggiring kita untuk muraqabah. Kalian sembunyikan dan kalian tampakkan, semuanya diketahui oleh Allah. Nah, sehingga kalau kita memahami ayat ini lebih serius lagi, maka ayat ini akan membawa kita kepada sifat muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya. Ketika kita punya perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, nah ini awalan yang baik, Bapak Ibu. Kita nggak akan berani melakukan kemaksiatan walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Ya. Kata Umar bin Khattab, jangan pernah kita merasa sendiri. Ada Allah bersama kita, menyaksikan kita, melihat kita, mengetahui apa yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Tidak malukah kita kepada Allah ketika kita bersembunyi dari pandangan manusia, lalu kita melakukan perbuatan maksiat, sedangkan Allah melihat perbuatan maksiat kita. Bapak Ibu, ada seorang pendosa datang kepada Ibrahim bin Adham. Wahai Syekh, saya tidak bisa keluar dari maksiat. Maksiat sudah meliputi aku. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, engkau tidak apa-apa berbuat maksiat asalkan Allah tidak melihat engkau. Nah, kalimat yang singkat ini, Bapak Ibu, membuat orang itu menangis dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita tidak berbuat dosa ketika kita sendiri, bayangkan bahwa Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Ada kisah menarik ya di zaman Abdullah bin Umar. Beliau ini pernah berjalan dengan beberapa temannya. Kemudian di tengah perjalanan beliau mampir untuk istirahat. Lalu ada anak muda yang membawa beberapa ekor kambing yang dia sedang gembala, melewati rombongan Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, wahai gulam, bolehkah aku membeli satu kambing yang kau gembala itu? Saya tertarik dengan kambing-kambing itu, kambingnya bagus-bagus, kata Abdullah bin Umar. Kemudian laki-laki itu mengatakan, mohon maaf tuan, ini kambing bukan punya saya tapi milik tuan saya. Abdullah bin Umar hendak menguji sejauh mana keimanan dan ketakwaan anak muda itu. Kata Abdullah bin Umar, kalau kau jual kepada kami, tuanmu tidak akan tahu, karena kambing kau gembala banyak. Kalaupun tahu, nanti kau bisa bilang bahwa satu kambing telah dimakan oleh binatang buas. Kemudian anak muda itu pergi sambil mengangkat tangannya. Ya, ainallah, ainallah, di mana Allah? Memang tuanku tidak tahu, tapi di mana Allah? Allah itu selalu menyaksikan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Umar tertarik ya, terpesona dengan jawaban anak muda itu. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya Abdullah bin Umar mencari tahu, ternyata anak muda itu adalah seorang budak. Setelah tahu dia seorang budak, maka Abdullah bin Umar memerdekakan dan memberikan 2 ekor kambing untuk menyambung hidupnya. Jamaah rahimakumullah. Ini dalil ya, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tinggalkan yang haram karena Allah, bukan karena manusia. Nah, itu pentingnya muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam diri kita dan apa yang nampak, maka hendaklah kita, jamaah rahimakumullah, memasrahkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi mengajarkan kita doa, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini sunnah dibaca pagi dan sore. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Coba pagi-pagi panjenengan baca kayak gitu, indah hidupnya Bapak Ibu, tenang pagi sama sore. Ya Allah yang maha hidup, ya Qayyum yang maha berkuasa, tidak butuh kepada yang lainnya. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku ya Rabb dalam hari ini, sehari ini. Urusan pendidikan anakku, urusan pekerjaanku, rumah tanggaku, urusan rezekiku,
kesehatanku, perbaiki semua. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan kau pasrahkan hidup ini kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Karena kata Nabi, aku tidak tahu mana yang terbaik bagiku dalam hidup ini. Engkaulah yang Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah. Ini sunnah dibaca apa? Pagi dan sore. Pagi baca ini, nanti sore baca lagi, jamaah rahimakumullah. Kalau sore baca berarti kita meminta pertolongan kepada Allah dalam waktu semalam ke depan. Jadi dari maghrib sampai ketemu pagi. Kemudian pagi baca lagi, Bapak Ibu. Ya, hafal kan? Coba yang enggak hafal angkat tangan. Yang enggak hafal. Enggak. Jadi usahakan hafal ya. Masa doa ini doa sehari-hari ya. Terkadang ada orang menghafal tinggi-tinggi, tapi doa sehari-hari dia tidak hafal. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Insyaallah urusan panjenengan seharian itu akan dibereskan sama Allah. Diperbaiki oleh Allah. Ya kan? Yang tidak baik diperbaiki oleh Allah, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah mengetahui semuanya yang tersembunyi maupun yang ditampakkan. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidzati sudur. Kalian sembunyikan ucapan kalian atau kalian tampakkan, sesungguhnya Dia mengetahui apa yang ada di dalam dada kalian. Kenapa Allah tahu semuanya? Ala ya'lamu man khalaq. Karena Allah yang menciptakan, Bapak Ibu. Ya kan, tidak mungkin Allah tidak tahu. Kita menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, pasti kita tahu seluk-beluk sesuatu itu. Jamaah rahimakumullah, ya. Nah, begitu juga karena Allah yang menciptakan kita dan Allah juga yang menciptakan hati kita, maka sampai ke hati pun Allah tahu. Jamaah rahimakumullah, isi hati kita, ya. Kemudian ada doanya Nabi Ibrahim yang mana menyatakan bahwa Allah mengetahui yang kita sembunyikan dan mengetahui yang kita tampakkan. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ada di surah Ibrahim ayat 38. Ya. Kemudian wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tidak hanya mengetahui apa yang ada di dalam dada kita, tapi Allah mengetahui juga semua yang ada di langit, wa ma fil ard, dan semua yang ada di bumi. Jamaah rahimakumullah, ya. Berbeda dengan kita, yang kita ketahui ini sangat sedikit. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu atau pengetahuan illa qalila, kecuali sedikit. Ya, sedikit, jamaah rahimakumullah. Diibaratkan samudra, kemudian kita mencelupkan tangan kita di dalam samudra itu, kemudian jamaah kita angkat air yang melekat di jari kita. Itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Adapun sisanya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Jadi pengetahuan kita ini sangat sedikit. Makanya kita tidak boleh menyombongkan diri. Ya, tidak boleh. Kita tahu di bidang ini tapi kita tidak tahu di bidang yang lain. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Kita ahli di bidang ini tapi kita tidak ahli di bidang yang lain. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa ilmu kita sangat sedikit, Bapak Ibu. Makanya apa-apa kita harus minta petunjuk kepada Allah. Dengan cara apa? Salat istikharah. Itu kita mengandalkan bahwa yang paling tahu tentang kehidupan yang terbaik untuk kita ini adalah Allah. Ya, ilmu kita itu sangat pendek. Sudahlah sedikit pendek. Jamaah rahimakumullah, ya. Yang tahu semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi itu hanya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Kekuasaan Allah itu tidak dibatasi oleh tempat dan juga tidak dibatasi oleh waktu. Beda dengan kekuasaan manusia. Manusia itu berkuasa tapi dibatasi apa? Tempat. Dia berkuasa di sini tapi di sana tidak. Dia berkuasa di daratan tapi di lautan tidak berkuasa. Ya kan? Atau dibatasin oleh
waktu. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita bahas di ayat 26, bahwa Allah mencabut kekuasaan dari manusia itu dengan cara apa? Salah satunya adalah masanya sudah habis. Ya kan? Kalau masanya belum habis, Allah cabut dengan kematian. Ya. Yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, hanya kekuasaan Allah. Maka bersandarlah kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia, jangan bersandar kepada harta, jangan bersandar kepada pengikut. Bersandar kepada Allah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Mana tentara-tentara kalian, kata Allah, yang dapat menolong kalian ketika Allah tidak menolong kalian? Tidak ada, Bapak Ibu. Fir'aun itu ketika ditenggelamkan oleh Allah, tidak ada satupun tentaranya yang dapat menolong. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ayat 30. Karena Allah mengetahui semuanya dan apa yang kita lakukan Allah tahu. Dan dicatat oleh Allah melalui malaikatnya. Maka nanti pada hari kiamat Allah akan menyodorkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Sehingga kita mengetahui, oh ini amal baik saya, ini amal buruk saya. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara. Yauma, pada hari itu. Maksudnya ingatlah pada hari itu, tajidu kullu nafsin. Hari itu yang dimaksud adalah hari kiamat. Setiap jiwa ini ditafsirkan oleh ulama adalah kullu mukallafin. Setiap jiwa yang mukallaf. Ya, mukallaf itu ada dua, manusia sama jin. Adapun malaikat dan hewan, mereka bukan makhluk mukallaf. Jadi mereka tidak akan mendapati amal perbuatan mereka nanti di hari kiamat. Tidak akan disidang, tidak akan dihisap oleh Allah SWT. Walaupun hewan itu juga akan diberikan keadilan, ya. Kata Nabi, disebutkan dalam satu hadis yang sahih, ya. Yuqtassu lisyatil jalha minasyatil qarna yaumal qiyamah. Kambing yang tidak bertanduk akan mengadili kambing yang bertanduk. Setelah mereka diberikan keadilan, maka mereka dijadikan sebagai tanah. Jemaah rahimakumullah. Yang diadili, dihisap, dibalas atas semua perbuatannya selama hidup itu hanya dua, manusia dan jin. Ya, manusia dan jin pun dibatasin yang mukallaf. Mukallaf itu kalau laki-laki berusia berapa? Laki-laki itu usianya 15 tahun. Kalau dia belum usia 15 tahun tapi sudah ihtilam, sudah mimpi basah, maka dia sudah dihitung mukallaf, Bapak Ibu. Makanya panjenengan yang punya anak laki-laki itu perlu ditanya, "Le, kamu sudah ihtilam apa belum?" Anaknya tanya, "Apa Pak ihtilam itu?" Mimpi basah. Ditanya lagi sama anaknya, "Mimpi basah itu apa?" Ya kan? Jelaskan, jangan malu-malu, Bapak Ibu. Jangan nunggu 15 tahun. Ya, karena laki-laki ini kalau di usia 14 tahun, 12 tahun sudah ihtilam, apalagi anak sekarang. Jamaah rahimakumullah. Tontonannya tidak karu-karuan. Itu bisa ihtilam di usia 10 tahun. Atau ihtilam di usia 12 tahun misalnya. Maka dia sudah dianggap apa? Mukallaf. Ya. Kalau perempuan usia 9 tahun. Ya. Baik. Jadi yang disidang kemudian yang diperhitungkan dan dibalas amalnya adalah kullu nafsin mukallaf, setiap jiwa yang mukallaf, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Ma'amilat min khairin muhdara. Masing-masing jiwa yang mukallaf pada hari kiamat nanti akan mendapati apa yang pernah dia lakukan min khairin, dari kebaikan, muhdara. Muhdara itu dari kata hadir. Hadir apa artinya? Ya hadir. Muhdara artinya didatangkan, dihadirkan. Jadi semua kebaikan yang dia lakukan selama hidup di dunia akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat, Bapak Ibu. Ya. Baik. Kenapa Allah bisa menghadirkan? Karena Allah mencatat melalui para malaikatnya. Siapa malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk? Namanya siapa? Kapan kenalannya? Sebenarnya Raqib Atid itu bukan nama malaikat, ya. Raqib artinya yang selalu mengawasi. Atid artinya yang selalu
mengikuti, Bapak Ibu. Jadi malaikat itu disifati oleh Allah dengan sifat demikian karena dia selalu mengikuti, sehingga atid itu juga bisa disifati untuk malaikat pencatat amal baik, raqib juga bisa disifati untuk malaikat pencatat amal buruk. Jadi raqib, atid. Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi sifat ya, kalau bukan sifat biasanya Allah menggunakan waw, raqibun wa atid. Kalau nama itu pakai waw biasanya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Tapi karena sifat maka tidak ada waw yang membatasi. Raqibun atid. Ya. Dan Allah mengatakan sifat malaikat pencatat amal itu di surah Al-Infitar. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bersama kalian ada malaikat-malaikat penjaga yang senantiasa mengawasi kalian. Kiraman katibin, malaikat itu mulia. Dia tidak mungkin tidak mencatat. Karena diperintahkan Allah mencatat, maka dia mencatat. Ya kan? Tidak ada yang tidak dicatat oleh dia. Katibin tugasnya apa? Mencatat toh. Jadi kita duduk di majelis ilmu dicatat, Bapak Ibu. Kita bicara apa? Dicatat. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi malaikat itu hanya tahu apa yang kita lakukan, tapi mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pokoknya nyatat, mau ikhlas mau enggak ikhlas dicatat sama malaikat. Ya, nanti urusannya Allah memberikan keputusan amal itu ikhlas atau tidak ikhlas dilakukan oleh seseorang, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita punya ajudan dan tugasnya ajudan itu mencatat semua yang kita lakukan, ya kan? Catat. Kita ngomong dicatat. Kira-kira kita berbuat dan kita berucap hati-hati nabadan. Hati-hati. Padahal ajudan itu ada masa liburnya dia. Mungkin hari Ahad dia libur, hari Sabtu libur, atau jam malam dia libur tidur, jamaah rahimakumullah. Sedangkan malaikat yang diutus untuk mencatat perbuatan dan perkataan kita, Bapak Ibu, itu enggak ada cutinya, enggak ada liburnya, enggak ada hari libur bagi mereka. Walaupun kita libur, tapi mereka tidak libur. Harusnya kita lebih takut. Seorang presiden yang diikutin oleh kamera terus kemana-mana, ya kan, TV One ngikutin, iNews ngikutin, dan semua channel mengikuti, maka presiden itu akan hati-hati dalam berucap. Makanya kalau dia ngomong masih mikir, kenapa? Takut salah. Jemaah rahimakumullah, takut salah. Ya kan? Baik. Ditanya apa agendanya hari ini, Pak? Ya kan? Agendanya hari ini apa, Pak? Oh ya, mandi dulu, ke hotel dan seterusnya. Karena apa? Jawabnya karena kalau dijawab dengan yang lain khawatir salah. Subhanallah. Manusia itu takut dengan pengawasan manusia. Tapi jarang sekali manusia takut dengan pengawasan malaikat. Jamaah rahimakumullah, ya. Jadi semua amal kita dicatat oleh Allah melalui para malaikatnya, dan nanti pada hari kiamat Allah akan muhdara, dihadirkan amal kebaikan kita, Bapak Ibu. Nah, min khairin di sini maknanya semua kebaikan. Baik kebaikan yang kecil maupun kebaikan yang besar dihadirkan sama Allah, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil biji dzarrah, Allah akan tampakkan. Allah akan tampakkan nanti pada hari kiamat, dan Allah akan tampakkan balasannya. Jamaah rahimakumullah, ya. Maka ayat ini ayat yang mengembirakan kita, Bapak Ibu. Karena semua kebaikan kita, walaupun orang tidak tahu dan orang tidak mengakui, atau orang yang tidak mencatat kebaikan kita, Allah sudah mencatat dan Allah akan menghadirkan nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Kemudian wa ma 'amilat min su'in, dan apa yang manusia lakukan min su'in dari keburukan juga akan ditampakkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini dalil kata ulama bahwa keburukan kita itu akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat. Melalui apa? Catatan amal kita. Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa
Kalau kita melakukan keburukan, melakukan dosa, kita sudah bertaubat kepada Allah, catatan dosa atau catatan keburukan itu masih ada, tidak dihapus oleh Allah. Ya, yang dihapus adalah hukumannya. Sehingga nanti pada hari kiamat Allah tunjukkan, wahai hambaku yang beriman, kamu pernah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Dia menyangka bahwa dosa itu akan membinasakan dia. Ternyata di ujung Allah mengatakan, aku tutupi dosamu di dunia dan sekarang aku ampuni, kata Allah. Ini dalil Bapak Ibu bahwa bila kita melakukan keburukan lalu kita bertaubat, catatannya masih ada. Yang dihilangkan atau dihapus adalah hukumannya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang banyak mendapati keburukan pada hari kiamat. Jadi ketika Allah memberikan catatan amal kepadanya, ternyata dia mendapati keburukan sangat banyak dalam catatannya itu. Maka apa yang dia inginkan, jamaah rahimakumullah, saat itu? Allah sebutkan di lanjutan ayatnya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia amat sangat ingin seandainya antara dia dan keburukan itu amadan ba'ida, jarak yang sangat jauh. Ya, maksudnya dia ingin dijauhkan dari keburukan itu di akhirat. Kata ulama, orang-orang yang punya keinginan seperti ini di akhirat adalah orang-orang yang mendekati keburukan di dunia. Kemudian di akhirat dia ingin agar keburukan itu jauh dari dia. Bapak Ibu. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu di dunia berusaha menjauhi keburukan. Sehingga Allah jauhkan keburukan pada hari kiamat untuknya. Ya. Dan kita diajarkan doa oleh Nabi bahwa kita meminta keburukan itu jauh dengan kita sebagaimana jauhnya timur dan barat. Doa apa itu? Doa makan apa doa tidur itu? Hah? Doa apa? Doa iftitah. Jangan sampai ada yang jawab doa makan ya. Doa iftitah itu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Ini doa iftitah dari hadis Al-Bukhari. Ya, sangat doa iftitah itu ada 3 yang masyhur ya. Yang pertama Allahumma ba'id. Yang kedua Allah akbar kabira inni wajjahtu, dan yang ketiga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang ketiga hafal enggak panjenengan? Gak ada yang hafal doa-doa asing ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tapi jangan sampai ketukar dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanallah. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, itulah doa iftitah yang sangat masyhur dipakai oleh sahabat. Yang ketiga tadi. Cuman di negara kita yang masyhur 2 itu. Allahu akbar kabira sama Allahumma ba'id. Bapak Ibu. Ya, padahal panjang itu. Yang pendek kan yang ketiga, ya kan? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Langsung ngegas ke Al-Fatihah. Apalagi kalau panjenengan tarawih. Masih bisa baca doa iftitah? Bisa. Baca yang pendek tadi. Ya, kalau Allahumma ba'id itu panjang Bapak Ibu. Apalagi Allah akbar kabira, panjang. Ya. Dan jangan dikaitkan dengan organisasi. Okay. Oh, kalau Allah akbar kabira NU. Kalau Allahumma ba'id Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah saya hafal 3-3-nya. Kalau subhanakallah itu apa berarti? Hah? Persis ya. Saya hafal 3-3-nya. Jadi kalau ada organisasi yang memegang salah satu di antara 3 itu, saya bisa 3-3-nya Bapak Ibu. Ya, Ustadz Muhammadiyah apa NU? Allahumma ba'id. Nah, berarti Ustadz Muhammadiyah. Baik. Itu sudah ada sebelum adanya NU dan Muhammadiyah. Jamaah rahimakumullah. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan organisasi. Ya. Banyak teman-teman Muhammadiyah itu banyak yang hafal Allahu akbar kabira. Dia termasuk anggota Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah Bapak Ibu. Tapi ketika saya tanya, jenengan doa iftitahnya seperti apa? Allah akbar kabira. Karena yang diajarkan dari kecil ya itu.
Jamaah rahimakumullah. Ya. Ada juga teman-teman NU yang mereka berpendidikan dan mereka berilmu, mereka tahu tentang hadis doa iftitah, mereka hafalnya Allahumma ba'id. Saya pribadi Bapak Ibu yang sering saya baca adalah Allahumma ba'id. Ya, walaupun dulu saya sering baca Allahu Akbar kabir. Kemudian setelah tahu hadis ini saya mengimbangi dan saya lebih banyak kalau sholat sendiri lebih banyak baca Allahumma ba'id. Karena artinya sangat indah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, jauhkan aku dan keburukanku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari keburukan sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Jadi pakaian itu kalau berwarna putih Bapak Ibu terkena kotoran, maka membersihkannya akan sungguh-sungguh sebab kelihatan kotorannya. Nah, sehingga pakaian itu betul-betul bersih, ya kan? Apalagi lanjutannya, Allahumma ghsilni min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu. Bukan. Allahumma ghsilni, Allahumma nakkini, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, bersihkan, basuhlah diriku itu dari dosa-dosa. Basuhlah dosa-dosaku, bersihkan dosa-dosaku bil ma'i dengan air, wal thalji dan salju, wal barad dan embun. Maksudnya apa itu? Maksudnya jadikanlah wuduku itu sebagai pembersih daripada dosa-dosaku. Dosa mataku bersihkanlah dengan wuduku ketika aku mencuci muka. Dosa tanganku, dosa kakiku bersihkanlah dengan air wudu, ya. Baik. Sedangkan orang kafir Bapak Ibu, mereka baru meminta, sangat ingin jauh dari keburukan ketika mereka di akhirat, ya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian dengan apa yang ada pada dirinya. Maksudnya Allah memperingatkan kalian dengan azab yang ada pada dirinya, ya. Dan ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah, di mana Allah memperingatkan manusia agar tidak terjatuh dalam azabnya. Wallahu raufum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, insyaallah kita lanjut pekan depan tentang bukti cinta kepada Allah. Ayat yang populer, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.